Tapi ini yang menarik. Bagi ke-12 suku Israel, pencatatan ini menyatakan bahwa ini dia, setiap suku itu sangat berharga di mata Tuhan. Musa ini memberikan 3 keluarga imam sesuai dengan kebutuhan dan juga sesuai dengan tanggung jawab mereka. Coba perhatikan ini sangat-sangat detail. Ada 2 kereta dengan 4 ekor lembu untuk Bani Gerson, 4 kereta dengan 8 ekor lembu Merari, itu 6 dan 8, dan lalu Bani Kehat yang tak mendapat bagian, sebab ini dia, karena tugas mereka ini mengangkat barang-barang kudus dengan bahunya. Nah ini coba kalau kita lihat persembahan ini sangat-sangat detail. Ya. Itu tadi dari ketiga keluarga imam kan sesuai dengan kebutuhan. Lalu selanjutnya ada persembahan bersama ke-12 suku untuk kaum Lewi. Kenapa diberikan ini ya? Karena kaum Lewi ini mereka menjaga perkakas Tuhan. Mereka lah pelayan-pelayan Tuhan. Sudah ditetapkan oleh Tuhan bahwa persembahan dari ke-12 Bani Israel atau ke-12 suku Israel itu harus dipersembahkan kepada siapa? Kaum Lewi. Mari kita lihat detail persembahan yang berupa 6 kereta, 12 lembu. Ini bisa langsung digunakan oleh masing-masing dari suku Lewi ini sesuai dengan tugasnya. Tapi ini dia menarik. Persembahan berikutnya adalah untuk menyangkut penahbisan mesbah. Jadi ada penahbiskan, diurapi dulu ini. Untuk digunakan, ini dia, untuk ritual dan juga regular. Jadi yang biasa mereka lakukan adalah upacara-upacara, ya, ritual-ritual dan juga regular. Nah, kalau kita lihat sini dari ayat 12 sampai 83, ini lihat, mencatat setiap suku memberikan sejumlah harta mereka. Ini sangat detail. Ada perabotan emas, ada perak, bahkan ada ternak-ternak. Dalam satu ritual yang kalau kita bahas ini berlangsung selama 12 hari berturut-turut. Kenapa 12 hari? Karena ada 12 suku bangsa Israel. Dan setiap suku bangsa Israel satu hari sampai genap 12 hari berturut-turut. Mungkin kita bertanya, kenapa ini pencatatannya begitu detail? Lalu mengulang-ulangi persis sama. Ini kalau saya baca ini menarik, ini ada pengulangan-pengulangan baik korban-korbannya dan segala macam. Bagi orang modern ini, bagi kita zaman orang modern, kalau kita membacanya kita rasa udah bosan banget. Bahkan ini pemborosan maupun pemborosan kata dari setiap halaman dan tulisan. Tapi ini yang menarik. Bagi ke-12 suku Israel, pencatatan ini menyatakan bahwa ini dia, setiap suku itu sangat berharga di mata Tuhan. Jadi memang ke-12 suku itu harus dibaca satu persatu. Kenapa? Ini menunjukkan bahwa ke-12 suku bangsa Israel atau Bani Israel ini sangat berharga di mata Tuhan. Dan perhatikan, setiap suku itu dari 1 sampai 12, mereka dengan antusias memberikan persembahan mereka masing-masing. Jadi kelak nanti ketika kitab bilangan ini dibacakan dari generasi ke generasi, maka setiap angkatan dari masing-masing suku ini akan memasang telinga mereka baik-baik. Kenapa? Mereka melihat, oh iya, ada suku mereka disebutkan. Dan itu tentu akan melegakan hati mereka. Bahkan akan mendatangkan sukacita karena suku mereka itu berarti di apa? Di mata Tuhan. Coba kita bayangkan. Ketika ada pengharapan dan juga antusias, ketika setiap suku itu mendengar nama mereka disebut. Ya, dari Bani ini, pemimpin ini, suku ini, dia sebut satu-satu. Dan sebelum nama mereka nanti yang lain disebut, mereka akan tunggu-tunggu. Disebut gak nih? Disebut gak? Ketika disebut, ini menjadi sukacita bagi mereka. Jadi luar biasa ini. Kenapa demikian? Karena ini dia. Yesus sendiri
menyatakan bahwa Gembala yang Agung itu akan memanggil setiap domba-dombanya dengan nama-namanya masing-masing. Coba kita baca Yohanes 10:13. Bapak Ibu baca di rumah. Tuhan memanggil setiap dombanya dengan namanya masing-masing. Ini perumpamaan tentang domba yang hilang. Yesus sangat mengenal satu persatu. Dan Yesus panggil. Dan inilah yang terjadi. 12 suku Bani Israel, bagi mereka waktu dulu mereka sangat antusias dan ingin mendengar suku mereka disebut. Dan mereka memberikan persembahan itu bukan karena beban, tapi dengan penuh sukacita. Nah, selanjutnya ini menarik. Siapa yang memberikan persembahan ini? Memang 12 suku Israel. Tapi coba perhatikan. Yang pertama disebut adalah para pemimpin Israel. Para kepala suku mereka, baik 12 suku ini. Disebutkan para pemimpin-pemimpin. Coba perhatikan ini. Orang-orang yang punya kekuasaan, ini pemimpin. Dan martabat yang lebih tinggi dari orang lain, haruslah selalu mendahului dalam memberikan apa? Memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Ini menarik Bapak Ibu. Memang ya sebagai pemimpin harus memberikan contoh dan teladan. Ini dia. Sebagai seorang pemimpin harus memberikan contoh dan teladan dalam hal apa? Ini tadi dalam hal memberi persembahan. Mereka harus mencontoh, maka yang lain akan ngikut. Dan ini secara psikologi para anggotanya pun akan, oh ya pemimpin saya udah dahulu, berarti saya juga tidak ada alasan untuk memberi. Secara psikologis, ini memberikan dampak. Jadi membetul sangat luar biasa lagi. Para pemimpin Israel, para kepala suku, mereka punya kekuasaan dan martabat, mereka menjadi contoh dan teladan bagi apa? Buat orang lain. Karena memang begitu ya. Semakin orang diangkat gitu. Semakin banyak orang diharapkan dari mereka. Jadi banyak. Karena seorang pemimpin itu pasti dilihat. Bahkan nggak jarang seorang pemimpin selalu dilihat dari kekurangan-kekurangan. Itu mungkin manusiawi. Ya. Kenapa? Karena mereka yang dilihat. Sebabnya menjadi seorang pemimpin itu nggak mudah. Kenapa? Dia harus menjadi contoh dan juga teladan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kami kasihi, kita melihat dalam perikop ini bagaimana pelayanan kepada Tuhan itu sangat diorganisir, sangat diatur dengan begitu rupa. Sehingga dalam setiap pelayanan Tuhan itu memiliki tanggung jawab, tugas dan tanggung jawab masing-masing. Baik setiap pemimpin, baik anggota-anggotanya, mereka memiliki peranan masing-masing. Dengan demikian, ketika mereka melakukan tugas dan peranan mereka ini, mereka dapat melihat bahwa Tuhan itu begitu teratur. Tapi yang paling utama ini adalah, ini dia, mengutamakan kekudusan Tuhan. Yang dimulai dari kapan? Dari sejak pengurapan. Pengurapan, pengudusan, sampai pentahbisan kemah suci itu. Bahkan dengan segala perbuatan-perbuatannya secara detail. Mereka betul-betul apa? Mengutamakan kekudusan Tuhan. Jadi nggak sembarang. Orang saja untuk masuk ke satu-satu tempat kudus itu, mereka harus melepaskan kasut, mereka harus benar-benar bersujud, mereka menghormati kehadiran Tuhan. Harusnya memang seperti itu yang harus dijaga. Ya. Menjaga kekudusan Tuhan. Jadi firman Tuhan kepada Musa ini menjadi satu pelajaran yang penting. Bagi kita, ketika kita terlibat dalam tugas untuk melayani Tuhan. Ya. Karena yang paling utama itu kekudusan Tuhan. Jadi memang perlu bagi kita ketika kita mau melayani Tuhan. Mari kita lihat dalam setiap program-program pelayanan kita. Ialah itu semua yang kita kerjakan menunjukkan penghormatan kita kepada apa? Kepada kekudusan Tuhan. Pada Tuhan yang kita layani. Supaya kita betul-betul melayani Tuhan dengan apa? Dengan sungguh-sungguh, tidak main-main. Karena dalam setiap detail-detail pelayanan Tuhan itu Tuhan sudah tuntut agar kita dapat menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Dan ini juga menunjukkan bahwa Allah itu sangat-sangat teratur. Sangat teratur. Dengan demikian kita dapat menikmati persekutuan dengan Tuhan. Demikianlah pembahasan yang bisa saya sampaikan sehubungan dengan bilangan pasal yang ke-7.